kata kuncinya di awal ya, saudara-saudara Katolik atau Kristen di bawah, bahwa kata kuncinya Kristus telah menebus. Jadi kutukan yang artinya yang dijelaskan di dalam Ulangan itu telah ditebus oleh Kristus. Sehingga Kristus di sini dijelaskan Paulus bahwa Kristus ini yang bisa menebus itu. Kalau manusia tidak bisa menebus, yang bisa menebus itu yang dulu memberi kutuk dan dia yang berhak untuk menebusnya sendiri. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa yang hanya bisa menebus itu Kristus. Ya, yes. Saya nggak nanya yang bisa menebus sih, itu kan iman Anda ya Pak ya. Cuma secara data, ya secara data yang mengutuk itu adalah Elohim. Walaupun dalam iman Anda harusnya dikutuk itu manusia-manusia yang berdosa. Tapi dengan Yesus yang tidak berdosa akhirnya dia yang mengambil. Ya podo ae, tetap aja. Itu Elohim sudah mengutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib itu kan pada nyatanya udah jelas berdasarkan iman Kristen. Itu Yesus kan yang digantung kayu salib. Gini. Iya kan? Artinya gini, Paulus menilai bahwa Yesus ya ini adalah Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menarik kata-katanya yang menebus atau mengutuk manusia tadi. Iya, jadi, secara data. Di sini nggak salah di sini Paulus menjelaskan. Sementara kata kuncinya ini Kristus telah menebus. Iya. Gini Pak. Di sini kami sama sekali nggak mempermasalahkan ya. Mau teman-teman Kristen mengimani Yesus menebus, Yesus ngambil kutuk, Yesus apa. Kita nggak masalah sama itu, silakan. Nah, yang menjadi diskusi kita ini kan secara data. Ya udah jelas. Kalau secara data Paulus aja dengan jujur mengatakan Kristus telah menebus kita, kan gitu kan? Dengan menjadi kutuk, ya kan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata memang tertulis di Ulangan 21-23. Ternyata orang yang dikutuk itu yang digantung di kayu salib itu dikutuk oleh Elohim. Ya udah, Elohim itu kan Tuhan Bapa kan? Ya terjawab Tuhan Bapa ngutuk Tuhan Anak. Gampang. Penjelasan ini lupa kata kuncinya di penebus. Kata kuncinya apa lagi? Iya nggak apa-apa, menebusnya kita nggak bahas menebusnya di sini. Kita bahas siapa yang ngutuk Yesus gitu. Terjawab kan? Ada kaitannya yang Iya, oke, baik. Kalau mau ke menebus, masalah siapa yang mengutuk sudah beres. Kalau gitu menebus ya, baik. Di sini saya sangat menghargai ya iman Anda mengatakan Yesus telah menebus. Saya nanya dong. Kalau menebus ini berarti kan ada sesuatu yang menerima tebusan itu. Ini Yesus ini menebus kalian kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Karena hukuman itu kan harus yang artinya bukan hukuman ya, kayak yang tadi. Kutukan itu kan Allah yang memberikan kepada manusia. Allah mengutuk. Iya. Karena dengan tadi bahas mengutuk, minta bahas penebusan. Giliran bahas menebus, minta balik ke kutuk. Ini maunya apa? Iya toh Pak. Ini ngerti. Sementara ayat ini ada sambungannya. Tadi kan bahas kutuk kan udah selesai. Katanya minta bahas tebusan. Ya kalau tebusan saya nanya, ini menebus kepada siapa? Tuh Pak Dehenya ngakak kan dengerinya. Iya, menebusnya kepada siapa? Kepada siapa? Bahwa yang harusnya kutukan yang harus diterima oleh manusia itu ditebus oleh Kristus. Sekarang lari ke kutukan. Pak Julio, mending kalau nggak tahu bilang aja, nanti aku kasih tahu. Aku dulu Kristen, aku belajar, tahu aku. Bukan nggak tahu, kakak. Terus siapa? Oke, kepada siapa? Kepada siapa? Nanti setelah dijawab jelasin nggak apa-apa. Tapi kepada siapa? Pakai data. Di sini kakak, supaya kakak jangan potong-potong ayat. Di sini ini ayat 13 ini nyambung loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini ada sambungan katanya. Jadi kakak potong ini. Kakak lupa kata kuncinya adalah penebusan. Iya, saya nggak lupa. Makanya saya nanya, penebusan itu dia menebusnya kepada siapa? Itu yang saya tanya. Menebusnya kepada siapa? Manusia. Menebusnya kepada manusia. Datanya di mana menebusnya kepada manusia? Bukannya manusia itu yang ditebus. Sekarang gini. Aku punya barang nih, anggaplah gincuku ini emas batangan ya. Emas batangan ini aku gadein. Gincu emas batangan? Aku macam mana? Anggap aja, menghayal dulu lah. Gincu emas batangan. Ya. Anggap aja lah. Gincu nebus di pegadaian gak bisa Pak Ustadz ya kan? Iya, lanjut. Anggap aja gincuku ini emas batangan ya guys ya. Menghayal dikit lah.
Ya, jadi anggap aja ini emas batangan ya. Jadi si emas batangan ini, aku mau nebus dia. Kenapa kok aku mau nebus? Iya, kan aku kan taruh di Pegadaian. Lalu menebusnya ke siapa? Aku menebus emas batangan ini kepada Pegadaian. Allah, taruhlah ke Allah. Karena Loh, bentar. karena Oke. yang Jadi kalau masalahnya Yesus, sebentar, masalah gincu emas kan udah selesai nih. Nah, terus kalau masalah yang ini, yang Yesus ini, dia menebus manusia-manusia ini kepada siapa? ya kepada Allah lah, karena yang berhak Datanya, ada nggak datanya menebusnya kepada? Galatia 3:13 itu Kristus telah menebus kita dari dosa. Apa kakak masih minta data? Terus diserahkannya kepada siapa? Hah? Kepada Habis kan menebusnya kepada Allah. Kalau menebusnya kepada Allah berarti kan ngambil dari Elohim kan, ngambil dari Bapa kan? Oke. Kalau menebusnya kepada Allah berarti kan diambil tuh dari Allah. Diserahkan kepada siapa? kepada Allah kembali. Diserahkan loh. Tadi katanya nebusnya kepada Allah. Kalau nebusnya kepada Allah terus diserahkannya kepada siapa? Karena gini, karena kutukan ini kan diberikan Allah kepada manusia, sehingga Dia sendiri mengutus firman-Nya untuk menebus kembali, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak jauh lagi. Tadi menebusnya itu kan kepada Allah. Theos, ya kan, kepada Elohim. Nah, Yesus menebus kepada Elohim, berarti kan dia ke Elohim nih. Kalau aku kan ke Pegadaian, ku ambil. Terus ku apakan nih gincu emasku tadi nih kan gitu ya. Nah, terus ini pertanyaannya, kalau Yesus ini kok menebusnya ini kepada Allah, kepada Elohim. itu tidak masuk di akal orang Ya dia, Kristen. makanya dengerin dulu. Kamu anggap Kan saya kan ngikutin kata-katanya Pak Julio, saya nggak bantah loh. kamu anggap bahwa kutukan itu adalah Pegadaian. Itu logika sesat berpikir. Bukan kutukan, itu Pegadaian, Bapak. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu, Bapak. Analoginya Yesus salah, itu kan analoginya menebus salah, manusia. analoginya Saya nggak ngomong salah. gitu. Kau yang dengarnya salah, Pak Julio. Pak Julio coba jangan panik, tenang, nafas, tenang, santai. Oke. Analoginya nggak masuk. dan Loh, saya nggak ngomong jauh gitu. sekali. Saya nggak ngomong gitu. Makanya Pak Julio nggak nyambung. Gini loh, Yesus kan menebus manusia-manusia ini kan yang berdosa, betul kan? Nah, katanya tadi nebusnya itu kepada Allah, kepada Elohim, iya kan? Nah, kalau menebusnya kepada Elohim, terus diserahkan kepada siapa? Kok kepada siapa? Anda tahu Yesus ini dari mana? Saya tanya. Siapa Apa Yesus? sih? Siapa Yesus? Kok malah ke siapa Yesus? Anda harus tahu dong. Gak nyambung juga nih, kok malah siapa Yesus? Pertanyaan Anda itu nggak Yesus dari mana? Dari tadi. Dari tadi Pak kalian bicara Yesus. Kenapa? Dari tadi lah kalian bicara Yesus. Dari mana? Dari tadi lah. Iya, kok malah tiba-tiba Anda tahu nggak siapa Yesus? Ini gimana? Kita udah ngobrol sampai panjang lebar, terus tiba-tiba kamu nanya, "Seala kamu tahu Yesus itu siapa?" Ini yang benar aja dong. Mbak Natalia, standarnya dari Islam. Kami orang Katolik itu sudah percayai bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sehingga kami mempercayai itu, yang menebus atau menebus manusia dari kutukan dosa itu adalah Bapa dan Yesus adalah satu itu sendiri. Coba daripada khotbah, Bapak baca 1 Korintus 5:5. Di situ Bapak tahu orang-orang itu tuh diserahkan Pertanyaannya kepada nggak masuk siapa? di akal saya gitu loh. Iya, Kecuali memang, Yesus dan Bapa memang. ini terpisah. Enggak. Kalau dibilang pertanyaan saya nggak masuk akal Anda, memang sebenarnya harus dibolak-balik gitu loh kalau mau ke Gini, akal Anda. Coba Natalia, mendingan baca kecuali- dulu Bible-nya 1 Korintus 5:5. Enggak. Kakak Natalia dengar dulu. Artinya artinya Kakak Natalia membedakan Yesus ini beda daripada Allah itu sendiri. Padahal di dalam kekristenan, kekatolikan, Yesus dan Allah itu adalah satu. Sehingga Oh, satu. Iya, gampang dicerna itu. Kalau Anda menyamakan Yesus dan Bapa adalah satu, gampang. Nanti kita ke tema itu gampang banget. Oke. Ini kita berbicara Gampang tentang banget itu. penebusan tadi. Jangan Jadi, lari dulu, iya. Saya mau tanggapi dulu. Anda bilang Yesus mau nebus, mau serahkan kepada. Enggak ada salahnya Yesus sendiri yang mau Iya, membatalkan. dia serahkan kepada siapa? Serahkan kepada siapa? Enggak ada seperti itu. Dia Ada datanya. Di Bible-mu ada datanya? Datanya Ayo. di mana? Menyerahkan Ada, kepada ya itu dari tadi saya ngomong 1 Korintus 5:5. Diserahkan kepada siapa kalian itu?
Ada di situ jawabannya. Enggak, bukan seperti Oh enggak, baca aja belum, dibilang enggak. Baca dulu, baca dulu. Bukan tentang berkaitan dengan ini. Bukan dengan apa? Tafsirnya diserahkan kepada siapa? Loh, Di situ itu tentang dosa-dosa, dosa-dosa jemaat. Orang-orang itu mau diapain? Diserahkan kepada siapa orang-orang itu? diserahkan, ditebus, artinya dibatalkan. Astagfirullahaladzim. Udahlah. Aku tunjukin datanya. Ini daripada dia nggak mau baca ya. Mungkin ya memang biasa ya. Nggak mengerti ini. Artinya Ya, Allah membatalkan kutukan yang diberikan kepada manusia. Kita baca. Kita baca ya, saudara-saudara ya, kita baca ya. 1 Korintus 5 ya. Ini biasanya Bapak kan suka judulnya nih. Judulnya apa? Biasanya kan gitu kan. Nggak jelas ini. Oh nggak jelas sih. Oh, Paulus tulisannya nggak jelas ya. Gini, Sebentar ya, sabar ya. lari kemana-mana. Enggak lari kemana-mana. Ini kita lihat. Biasanya Pak Julio kan suka judulnya apa? Sebentar Pak. Iya ini saya clearkan, jangan panas. Saya baca Bible loh, tolong hargai Bible Anda. Anda salah pertanyaan. Anda bilang Yesus Tolong menyerahkan sama siapa? hargai Bible Anda. Orang Ya. iman percaya bahwa orang Katolik atau Kristen Iya, enggak percaya apa-apa, Yesus enggak dan apa-apa. Bapa itu adalah Enggak satu. apa-apa, ini kan juga Bible-nya kan dipakai Katolik juga kan? Menebus Kok malah atau khotbah? membatalkan hukum. Jangan khotbah lah, saya mau baca Bible Anda, jangan khotbah. Itulah, di sini Khotbah Anda dengan Bible Anda itu derajatnya lebih tinggi Bible Anda loh. Ya. Ya udah, tolong diam dulu. Ini Bible Anda sama khotbah Anda derajatnya tinggian Bible Anda. Tolong tenang dulu. Anda Ya, mau satu. menjelaskan Saya nggak melintir, saya mau baca. Tolong diam, tenangkan dulu, tenangkan. Roh Kudusnya tenangkan dulu. mau diserahkan Aduh, Roh kepada Kudusnya tenangkan dulu lah. Katakan pribadi Yesus dengan Allah itu berbeda. Ada orang yang Enggak bedain. Sama, terserah kamu lah. Kamu mau sama-samain, terserah imanmu, silakan ya. Ini sekarang saya mau baca di 1 Korintus 5 yang kelima. Tadi kan saya nanya nih, diserahkan kepada siapa? Kamu bilang enggak ada. Katanya ya kan. Oke, saya baca langsung. Kita lihat judul perikopnya. Diam. Perikopnya ini dosa dalam jemaat. Ada hubungannya nih dengan manusia-manusia dosa-dosa ini ya. Kita lihat, kita baca deh. Kita langsung baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Penjelasan ini tidak masuk akal, saudara-saudara Kristen. Iya memang nggak masuk akal Pak. Gimana bisanya ya? Mau selamat aja harus diserahkan ke iblis. Memang nggak masuk akal ini Pak. Memang nggak masuk akal Pak. Memang beneran saya juga heran nih sama tulisan Paulus Pak. Saya juga heran sama tulisan Paulus Pak. Bagaimana bisa masuk akal orang yang berdosa mau diselamatkan aja tuh harus diserahkan kepada iblis. Enggak bahaya tak Bener-bener dah ini Paulus ini bener-bener dah Paulus ya. Diserahkan kepada iblis. Ada kaitannya Makanya Pak Ustaz, saya itu nggak percaya sama Paulus. Membaca buku-bukunya ini ngawur nih si Paulus. Ya, mungkin abang yang pemahamannya tidak nyampe. Jujur. Oke, lanjut. Silakan responnya dari Pak Dehe, kan Kristen sendiri. Silakan Pak Dehe sebagai Kristen gimana nih? Ya Mbak Natalia, makanya surat Paulus ini saya nggak begitu yakin. Kenapa? Ya ayat-ayat model begini dia itu ngawur, tidak ada penjelasan yang lebih dalam. Ini kenapa bisa dikatakan begini, Mak? Yang gini Pak Bang Dede, yang ngawur itu pikiran abang. Kalau orang yang Bukan, biar saya bicara dulu biar Bapak mengerti maksud saya ya. Jadi di sini dikatakan bila mana kita berkumpul dalam roh, iya ya, roh kamu bersama-sama dan kuasa Yesus Tuhan kita. Ayat berapa? 5 ya. Orang Yang itu 5. harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. yang mana? Ini sudah disebutkan Yesus. Kepada siapa itu? Ya, diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ngeri. Sehingga binasa tubuhnya. Korintus 5 ayat 5 ya. Ya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, kan diserahkan kepada iblis dia. Lalu kenapa Paulus menulis seperti ini? Ini layak Paulus ini ditangkap dan disalibkan.
Karena tulisan-tulisan dia ini ngawur. Saya sebagai pengikut Yesus, saya tidak senang tulisan-tulisan dia ini. Makanya Bapak baca dulu. Saya sudah baca sebelumnya ini, cuman ayatnya saya lupa di mana. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa surat-surat Paulus ini tidak dipercaya semua. Ini dia kirim surat ke Korintus ini. Begitu Pak Julio. Jadi tadi yang mengutuk Yesus adalah Allah itu sendiri atau Elohim. Kalau kita baca dari ulangan tadi. Bagaimana Pak Julio pendapatnya? Jangan terlalu dalam dibaca, nanti bimbang imannya. Enggak. Saya tidak bimbang. Karena saya pemahamannya berbeda. Maka saya tidak akan, kecuali Pak Ustadz Yusuf Ian bisa menggoyahkan iman saya, boleh. Kalau Anda tidak. Karena pemahaman saya itu beda dengan pemahaman Abang. Karena walaupun saya baru belajar bahasa Indonesia dari 2007, tetapi saya mengerti kata-kata yang di sini karena saya baca dari awal sampai akhir itu saya mengerti. Kalau secara mau jelaskan secara kemampuan saya tidak mampu, tetapi di naluri hati saya mengerti penjelasannya. Lalu kenapa Paulus menulis surat seperti ini kalau Bapak mengerti? Ada apa gerangan sehingga dia menulis kata-kata ini? Karena kata-kata mana? Ini sebenarnya penjelasan Pasal 5 ini. Penjelasannya masih ada loh. Iya, makanya kita tanya ke Bapak. Kita kan diskusi ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini tidak ada kaitannya kan dengan Galatia 3:13 tadi. Gak ada kaitannya. Di sini dosa dalam jemaat, artinya di dalam jemaat ini ada manusia-manusia yang tidak semuanya bersih. Ada yang berdosa gitu loh. Jadi nggak ada penjelasan hubungannya dengan penebusan yang hukum apa? Penebusan tadi di Galatia dengan ulangan tadi nggak ada hubungannya dengan ini. Ini penjelasannya lain. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda kaitkan dengan Galatia 3:13 dengan ini, wah itu orang dibilang itu kan jemaat yang berdosa, dosa-dosa dalam jemaat. Emangnya Kristen-Kristen ini bukan jemaat toh Pak? Makanya Anda tidak bisa membedakan. Bukan jemaat, Anda bersih, Anda nggak berdosa Pak. Enggak. Bukannya tadi katanya Yesus itu menebus dosa ya, menebus dari kutuk ya. Anda tidak bisa membedakan Terus? dosa dengan apakah di Galatia tadi kita berbicara tentang dosa? Ya iya dong. Terus tentang apa lagi? Katanya tadi menebus manusia-manusia. Tadi yang katanya manusia-manusia ini berdosa, tapi akhirnya diambil sama Yesus yang tidak berdosa. Katanya gitu tadi. Kutukan itu sama dengan dosa, saya tanya. Apakah arti kutuk sama dosa? Kutukan bukan dosa. Kutukan bukan dosa. Kutukan bukan dosa. Cuma kan tadi Anda mengatakan harusnya yang terkutuk itu manusia karena manusia yang berdosa. Iya kan? Nah, Kan tadi Anda yang bilang gitu. Adanya kutukan itu harusnya kepada manusia yang berdosa, tapi Yesus nggak berdosa. Dia bisa mengambil kutukan itu, kan katanya gitu tadi. Gimana sih? Saudara Kristen, jangan terpengaruh dengan kata-kata. Jangan terpengaruh, panik ya. Kenapa Bang Julio jadi panik? Nggak usah panik lah, orang juga mikir kan gitu ah. Gak usah panik. Lanjut. Peng. Lanjut ronde 2. Ini Bang Ustadz itu mengadu saya dengan Bang Dede. Kan sudah saya bilang saya mulai adu domba di awal tadi. Padahal aja udah tahu. Oke lah Bang Dede. Ini ya nomor 5 ini jadikan PR kepada saya. Saya memang
nggak bisa artikan ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Emang Paulus gila ini Paulus. Astagfirullahaladzim. Bukan aku yang bilang ya, bukan aku yang bilang ini. Nah, saya jadi wasit, gak apa-apa jadi wasit aja saya. Ada lagi Bang Julio yang mau dibicarakan sama Pak Dehe atau sama Mbak Natalia? Sama, nggak bisa ketemu kalau berbeda pendapat. Iya, kita ini sepakat memang untuk tidak sepakat. Itu pasti udah. Yang tadi itu Ustadz, yang katanya Yesus dan Bapa itu, Yesus adalah Bapa itu. Gak mau dia jelasin itu, gak jadi. Gini kan. Benar nggak Yesus adalah Bapa tadi, benar nggak? Artinya begini, kakak Artinya tadi begini. Gini kakak dengar dulu, kakak kan tadi ibaratkan penggadaian ini. Jadi ditebus mau diserahkan ke siapa? Jadi di situ saya menilai bahwa kakak Natalia membedakan pribadi Yesus ini dengan Allah. Jadi kalau Harusnya nggak beda ya, harusnya sama ya. Mereka adalah satu, dia adalah Ya. utusan, walaupun itu adalah utusan. Jadi nggak mungkin dia menebus itu. Oh, enggak. Jadi kalau nggak bisa, kalau nggak dibedain berarti Yesus itu ya Bapa gitu ya. Kata menurut standarnya orang Islam kan ya enggak, tapi kalau menurut kami Menurut mereka Pak adalah Julio, satu. ya Mereka kan saya nggak bilang menurut saya, menurut Pak Julio gitu loh. Satu Menurut Pak visi Julio. dan satu misi. Jadi Terus? ketika dia membatalkan kutukan itu, berarti itu Iya udah, adalah misi udah Allah. kita udah nggak ngomongin kutuk lagi, Bapak sudah merdeka. Kita nggak ngomongin kutuk lagi. Sekarang yang saya tanya ini Yesus dan Bapa ini satu ya, Yesus adalah Bapa ya. Yesus dan Bapa adalah satu Ya. visi, satu misi. Katanya kan jangan dibedain tuh. Maksudnya dibedain lah, Yesus Oh, manusia dibedain. dan Yesus datang di bumi, masa nggak Oh bisa beda ya. Oh beda berarti Yesus dan Bapa beda. Iya, kalau bagi Oh. standarnya kakak Natalia tidak beda, bagi kami beda, karena Bukan standar saya cuma nanya. dia telah menjadi manusia, tetapi bukan berarti visi dan misinya beda dengan Allah Yang yang menjadi manusia itu Bapa. firman-Nya. Walah, muter-muter dia ini. Dan Allah ini, Yesus ini adalah firman Allah, bukan Iya. muter-muter. Ini jadinya adalah satunya nih, maksudnya satu visi satu misi, tapi Bapa sama Yesus beda. Beda. Artinya gini, apa yang dilakukan Yesus itu adalah sudah direstui Allah Bapa. Nah, Terus itu. yang dilakukan Yesus itu Bapa juga Sudah enggak? direstui. Karena Kan direstui. Terus kan direstui kan? Saya nggak nanya restuin lagi nih, yang saya nanya apa yang Yesus lakukan itu apakah Bapa juga sama? Karena dia satu visi satu misi. Sama ya? Nah, Sama. Oh, berarti kalau Yesus melakukan pekerjaan itu, Bapa pun melakukan pekerjaan itu ya? Oke, berarti kalau di Lukas 11:27 udah baca? belum. Oke, Lukas 11:27 tuh, coba silakan dibaca. Saya baca. Katanya kan apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, Bapa pun juga mengerjakan itu. Kita lihat nih, pekerjaan Yesus di Lukas 11:27. Apa di sini? Apa di sini? Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di Lukas 11:27 itu ada pekerjaan Yesus di mana Yesus itu minum susu. Jadi Yesus minum susu, Bapa minum susu juga. Nah, disinilah logikanya. Disinilah sesat logikanya. Tadi saya sudah bilang. Tadi kan katanya kalau Yesus melakukan pekerjaan, Bapak pun juga. Katanya kan gitu. Masa giliran Yesus kerjanya nyusu, Bapak nggak ikut nyusu? Standar kakak Natalia ini menyamakan manusia dengan Allah. Itu salah. Saya nggak nyamain. Cuma tadi Bapak sendiri yang bilang
apa yang Yesus kerjakan, Bapa pun melakukan pekerjaan itu tadi loh. Barusan aja bukan bilang gitu. pekerjaan loh. Ini bukan pekerjaan. Loh, nyusu kan kata kerja juga. Nyusu, kata kerja itu loh. Minum susu. Nah, Jadi gini, jadi maksud kakak ketika firman itu menjadi manusia, Allah itu juga menjadi manusia gitu. loh, enggak, aku nggak mau nafsirin itu. Aku nggak nafsirin itu, Pak. Cuma kan tadi Bapak yang bilang, apa yang Yesus kerjakan, Bapak pun juga melakukan kerjaan itu, gitu loh. Iya, Mbak Natalia, boleh aku bertanya? Jadi ini Iya, iya. Saya bertanya. Jadi kalau berpikir saya. Jadi kalau masalah susu memang repot, sulit dia menjawab Bapak ikut nyusu apa enggak repot ya. Silakan Pak Dehe. Julio, Repot. Saudara-saudara Kristen yang dibawa ini kakak Natalia ini tuh kalau penilaian saya sesat logika cara berpikirnya. Gak tahu aku cara berpikirnya. Enggak dijawab cuma bilang sesat logika ya, enggak dijawab cuma bisa bilang sesat logika. Pak Silakan, Julio, Pak Dehe. saya juga penasaran nih Pak Julio. Saya sebagai umat yang percaya kepada Yesus, Bahagialah ibu yang telah dengan kata Bapak tadi, apa pekerjaan Yesus itu juga pekerjaan Bapak. Lalu ketika Yesus minum susu, Bapak minum apa? Saya Ah, juga bingung jadinya. bisa Iya. jadi tuh, ya betul. Dari Betul juga, iya betul juga. Kalau dia minum susu, minum apa tuh Bapak? Ah. ini standar anak SD, anak sekolah saya ini Pak. Betul. Hai Pak. Bang Julio katanya kan tadi apa? Gimana? Dengarkan ya penjelasan Pak Dehe tadi kayak gimana? Ah. Ini bagi saya itu adalah sesat logika. Satu sisi bukan sesat logika, ajarannya. Bapak sendiri yang mengatakan bahwa apa pekerjaan Yesus itu juga pekerjaan Bapa. Lalu ketika Yesus lahir, apa pekerjaan Bapa di situ? Saya mengikuti kata-kata Bapak aja, kita secara bahasa sederhana. Lalu ketika Yesus Dari sini minum cucu, Anda sama sekali tidak mengerti Injil. Betul lah. enggak, memang enggak ada di Injil dikatakan. Sudah dijelaskan dari Yohanes 1 itu sampai akhir sampai menjelang manusia. Masa Anda samakan si manusia ketika dia menjadi manusia, sifat manusianya disamakan dengan sifat ilahi? Itu beda, sesat logika Pak. Tapi dari keterangan Bapak tadi saya ambil ini. Bukan saya. Maksud saya itu pekerjaan di dalam pengajarannya, bukan di dalam. Ya, mestinya Bapak begitu berkata. Ketika Yesus susu, Allah Bapa susu itu sesat logika namanya. Tapi ada datanya loh, Alkitabiah loh, Bible loh. Kemana? Ini yang di bawah juga udah bosan dengerin dia ya. Iya. Ini sebenarnya Habis ini ganti pemain nanti. Iya, abis ini ganti pemain ya. Sebenarnya ada datanya Pak Dehe. Nanti ini buat amunisi Pak Dehe ke dia ya Pak Dehe ya. Kolose 29 itu Pak, paling Pak Dehe juga udah pernah tahu nih. Karena di Kolose 29 itu, sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmani itu keseluruhan keilahian. Jadi jasmaninya Yesus seluruhnya itu kepenuhan yang namanya keilahian, kealahan, kebapaan. Itu surat Paulus lagi, saya nggak percaya. Iya, Paulus. Dia nggak percaya Paulus dia, Julio Pak. kan percaya, enggak Pak Julionya kan percaya. Maksud saya Pak Dehe ini bisa diskusi dengan Pak Julionya kan Pak Dehe kan nggak percaya Paulus. Nah masalah tadi dia bilang Bapak ini nggak bisa kita samakan dengan ini Yesus ini kemanusiaannya dengan ketuhanannya. Padahal secara kemanusiaan jasmania itu penuh yang namanya kealahan, kebapaan penuh. Tadi berapa Mbak Natalia? Kolose 2:9. Kolose 2. Udah, saya tidak bisa debat karena masa manusia ketika Yesus susu Allah susu itu bagi kami. Ya kan manusianya Yesus kepenuhan kebapaan. Gimana Karena sih? Yesus sebagai manusia tidak mungkin Allah juga sebagai manusia. Hakikatnya Allah adalah roh. Masa Allah itu manusia kan enggak masuk sinon. Kalau bagi saya yang tidak belajar Alkitab ini saya menganggap Anda itu sebagai bukan orang bodoh yang minta. Oke. Gini Bang Julio.
Jadi simpulkan aja udah daripada kita muter-muter, yang lain juga pengen gantian naik kan. Coba Bang Julio, kira-kira apa kesimpulan Anda? Pak Dehe seperti apa? Mbak Natalia seperti apa? Silakan satu-satu. Dari Pak Dehe dulu dah. Silakan Pak. Silakan Pak De. Mic-nya ke mute itu Pak Dehe. Aduh, kasihkan lihat Pak Julio, jadi saya bingung sendiri saya. Gimana Pak Ustadz? Iya, simpulkan aja daripada kita berputar-putar terus gitu kan. Di bawah juga mau antri, Bang Julio-nya kan habis ini dia mengambil kesimpulan, yang antri saya naikkan gitu. Boleh. Biar Pak Julio aja Pak, lebih seru kalau dia. Oh ya udah, kalau gitu kesimpulan dari Bang Julio gimana? Kesimpulan bagi saya itu, Yesus itu manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Ketika dia jadi manusia bukan berarti Allah itu manusia. Karena bagi kami orang Kristen, roh bukan roh dan kebenaran, bukan berbentuk kayak zat segala macam, bukan. Jadi ketika dia menjadi manusia, bukan Allah itu jadi manusia, karena Allah itu roh, tidak bisa kelihatan, tidak bisa nampak, tidak bisa diraba. Jadi ketika kita bilang, ketika Yesus nyusu, Allah ikut nyusu, berarti kita menyamakan Allah itu seperti manusia. Kan begitu. Padahal apa yang diajarkan Yesus, dikerjakan Yesus itu adalah ajaran yang dibawa daripada Bapaknya itu. Jadi bukan berarti Yesus bersatu dengan Allah, artinya Allah itu bersatu dengan Yesus, Allah menjadi manusia, bukan. Itu maksudnya. Jadi itu saja sih. Bagi saya bukan minta maaf karena Natalia, kalau dengan Bang Dede berpikirannya seperti itu, apa terserah, karena kita punya hak masing-masing. Oke. Ya. Oke lah, kalau kayak gitu Bang Julio, boleh saya ganti Bang Julio dulu dengan yang antri di bawah gitu ya? Boleh. Oke. Sama-sama Bang Julio ya, naik lagi besok boleh, oke? Oke, selamat malam. Ya 1 jam lebih Bang Julio udah kan, biar ada yang lain lagi gitu. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya dulu Bu. Ya. Oke Bu, malam ini saya punya dua narasumber nih, dari Islam, dari Kristen, Bang Dehe. Kira-kira Anda mau bertanya apa? Kami akan layani dulu dengan baik ya pertanyaannya. Tapi nanti mungkin ada terjadi tanya jawab kan gitu, gantian, boleh? Oke? Mic-nya dibuka dulu Bu. Ya. Kemarin saya bilang mic berapa kali nggak respon. Bu, saya mau tanya. Tadi menyambung pertanyaan yang tadi dulu, saya buka pertanyaannya. Anda Kristen Katolik atau Protestan? Katolik. Berarti percaya dengan Paulus? Semua yang dicatat di Alkitab saya percaya. Wah, percaya Pak Dehe. Pak Dehe aja yang kagak percaya dengan Paulus. Paulus tuh sakti loh Pak Dehe. Iya, kenapa nggak dipercayai? Paulus tuh sakti, mengadakan banyak mukjizat. Kayak gimana? Ini ibu siapa ini namanya? Bu Cinta. Teman kita di atas tuh, di atas kepala Anda tuh, yang ruangan atas nih ya, di samping saya. Itu Pak Dehe dari Kristen Protestan. Beliau kagak percaya dengan Paulus.
Paulus tuh menyesatkan. Nah, gimana tanggapan Tapi- Anda? Udah mualaf dia kan? Hah? Mualaf? Padahal katanya padahal mualaf. Fitnah Bu lagi, Rasmi, fitnah ternyata. lagi. Ya, Dia Kristen, tapi nggak percaya dengan Paulus. Sedangkan Anda ibunya percaya dengan Paulus. Kayak gimana tuh? Saya percaya semua yang dicatat di Alkitab, apa yang diterangkan di Alkitab, saya percaya. Nah, kalau Paulus dikatakan itu diutus oleh Yesus, saya percaya. Tanggapilah Pak Dehe. Oh iya. Yang mana yang dipercaya kata Paulus itu, Bu? Nah, kalau tentang Paulus itu di Kisah Para Rasul kan? Di Kisah Para Rasul, Yesus menjumpai Paulus itu, Yesus itu memancar sebuah cahaya dari langit mengelilingi Saulus itu. Jadi Yesus itu menjumpai Paulus Yesusnya berupa cahaya memancar dari langit. Ya, Yesus itu bukan turun ke bumi, tetapi cahaya memancar dari langit. Begitu. Kenapa Yesus itu berupa cahaya memancar dari langit? Itu kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Artinya dia naik ke surga itu sudah dalam wujud Tuhan Allah. Gitu. Yang naik ke surga siapa, Bu? Yang naik ke surga siapa, Bu? Yesus. Yesus terangkat ke surga itu di Markus 16 ayat 19. Markus Ada 16 musik ya? ayat 19. Noise musik siapa tuh ya? Bu Rasmi Ya. noise. Markus 16 ayat 19, Yesus Bu. terangkat ke surga. Musiknya dimatiin dulu Bu, musiknya Bu. Musiknya dimatiin dulu. Itu musik di depan, nggak punya orang. Udah, oke, lanjut. Paulus yang kita bahas, Bu, bukan Yesus. Paulus. Kalau Yesus, iya. Iya, Paulus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Iya, jadi maksud saya begini, Bu. Semua catatan Paulus itu saya tidak yakin semuanya. Contoh tadi yang kami bahas, apakah Ibu tadi mendengarkan sebelum naik? Sedikit. Contohnya di 1 Korintus 5 ayat 5 itu saya juga nggak setuju. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Itu si Paulus itu kata-katanya ngawur menurut saya. Kenapa orang diserahkan dalam nama Yesus lalu diserahkan kepada iblis? Kemana orangnya? Nah, inilah. Bu. Orangnya jual tuak itu. Bu. Gak fokus dia, turunkan aja dah. Kalau yang gak fokus itu, tenang aja udah ya. Rasmi biasa diskusi sambil jualan tuak itu dia Ustadz. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan si Torus ini. Halo, selamat malam.
Johnny Wallet, selamat malam. Dah, turun dulu ya. Cukup 2 kali saya sapa. Kalau nya kagak ini juga, kagak ada jawaban, ya udah. Tendang. Halo, selamat malam. Halo Ustaz. Iya, selamat malam Pak. Bantu kamera dong. Bantu kameranya Ustaz. Oke. Oke. Malam, Bang Pi. Malam. Oke. Tadi udah denger ya Nggak. dari tadi ya. Enggak, saya hanya mau tanya, mau mengomentar yang Pak Dehe ini sih. Yang Wah, Padehe lagi kena sasaran. Selalu Padehe. Kenapa sih Kristen sekarang panas banget sama Padehe? Kenapa coba? Bukan sama siapa? Mbak Natali ini salah. Enggak, wait, nanti marah orangnya. Sebentar. Sama siapa? Sama Padehe atau sama Mbak Natali? Enggak, saya mau tanya juga dulu Bang PI. Bang PI, bukannya ini perdebatannya Bang PI waktu sama Edis? Yang mana? Yang 1 Korintus 5 ini, ayat 5. Tapi kan Bang PI kan udah dapat jawabannya. Ya enggak? Apa jawabannya? Nggak ada. Enggak dapat jawaban dari Edis. Nggak ada. Mana Edis mencret ditanya itu? Ya itulah pura-pura. Bukan pura-pura, nggak ada jawabannya. Saya tahu banget jawabannya. Apa yang disampaikan Edis? Ya memang ini percabulan, ya layak dia memang dikasih ke iblis. Seperti itu jawabannya. Itu jawabannya. Nah, dah kayak gitu. Beres kan? Singkat. Iya. Tapi kan Bang PI kan tahu, tapi kan Bang PI diam ya kan. Berarti kan Bang PI Nggak tahu saya jawaban dia kayak gitu. Saya cuma hargai, padahal tetap nggak terima juga. Ya itulah makanya. Jadi kalau soal terima nggak terima kan itu udah personal lah ya. Karena saya sama dengan Padehe, nggak percaya dengan Paulus nih. Ya sama. Kalau sudah nggak percaya kan apapun diceritakan kan nggak akan percaya kan. Lalu kau percaya dengan Paulus? Oh iya, semua yang dinobatkan semua yang dicantumkan dalam Alkitab itu saya harus percaya. Oh, baik. Semua dalam Alkitab itu ya. Kalau memangnya ente kenal betul dengan Paulus? Oh, saya nggak kenal, tapi tertulis dari Alkitab. Oh, di mana nama orang tuanya siapa? Saya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu dicantumkan atau enggak. Tapi intinya saya yang berarti kalau nggak tahu ya udah. Nama orang yang nggak tahu berarti orang nggak jelas berarti dah. Kenapa nggak jelas? Ya kan kayak gitu. Nggak tahu ini anak siapa kan kayak gitu. Nggak tahu anak siapa. Jadinya kan kayak gitu jadinya. Berarti orang nggak jelas Paulus itu, nama orang tuanya nggak ada, nggak ketahuan. Jadi kalau kita nggak tahu nggak jelas. Nggak jelas. Saya nggak tahu. Nah orang tuanya Pak Dehe ini berarti nggak jelas dong Pak Dehe ini. Gitu Pak Ustadz. Gitu maksud Pak Ustadz. Gimana? Saya kan nggak tahu orang tuanya Pak Dehe ini. Berarti Pak Dehe ini nggak jelas dong. Lah, sekarang kita tanya Pak Dehenya. Pak Dehenya kan ada di sini. Jadi gimana kita mau tanya Paulusnya nggak di sini? Kan kata kau ada di kitab tadi. Iya ada di kitab. Bisa ditanya kitab itu emang? Kan enggak. Gitu loh Pak Pi. Jadi gak kayak gitu juga konsepnya gitu loh. Oke lanjut lah. Nggak boleh membuat argumen juga kita mau membuat kayak gitu. Enggak, saya itu aja sih Pak Ustadz. Hanya itu aja sih yang mau saya jawab. Yang tadi dibahas Mbak Natali ini sama Pak Dehe ini 1 Korintus itu. 1 Korintus. Ada tanggapan nggak dari Pak Dehe atau Mbak Natalia? Ada. Silakan. Oke. Di Korintus tadi ya. Kalau di 1 Korintus di mana tadi itu 1 Korintus 5:5 ya. Itu kan katanya itu karena untuk yang percabulan ya kan? Memang di yang pertamanya kan ada seperti itu. Nah di sini jadinya ada kayak standar ganda gitu di dalam Bible.
Kalau Kenapa di sampai dalam ganda? Korintus, ya, di dalam Korintus itu kan konsekuensinya katanya diserahkannya kepada iblis, benar kan? Yes. Yes. Nah, tapi sedangkan kalau kita lihat yang namanya percabulan, terus persendalan, itu kan persendalan pun juga termasuk dalam hal cabul, bukan? Yes. Nah, kalau persendalan saja masuk dalam hal percabulan, kenapa sih kalau di dalam perkataan Yesus malah yang persendal-persendal itu bisa lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos? Matius Yes. 21:31. Benar. Kan nggak Makanya diserahkan ke iblis, malah langsung duluan makanya- masuk dalam kerajaan Tuhan. Oke, Gimana? boleh saya tanggapin? Boleh. Makanya baca dari awal dia apa itu yang disebutkan Tuhan Yesus itu kan mencemomoh orang-orang Farisi sama orang-orang yang orang-orang Yahudi yang ya iya di situ kan ada ahli apa itu ya agama-agama Yahudi lah yang di situ yang ada di sana. Mereka mereka tahu ada firman Tuhan itu, tapi mereka nggak menerima, pura-pura menerima, tapi nggak menjalankannya. Sedangkan ada yang pemungut cukai sama perempuan yang sundal, mereka mendengar firman itu dan bertobat. Mana Itu di situ? Mana di situ mereka bertobat? Di situ Yesus ngomong sesungguhnya pemungut-pemungut apa? cukai dan perempuan-perempuan sendal yang akan Oke. mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos, bukan mantan Yes. pesendal. Ayatnya itu apa? Ayatnya apa maksudnya? Di mana Itu alat ayat bunyinya? iya. Oh, berarti Bapak nggak tahu di mana? Saya Matius tahu 21. kali, tapi nggak harus tahu juga. Nggak Tapi apa, saya nggak apa. tahu intinya itu. Yes. Matius 21:31. Matius 21 ayat 31. Oke, 31. Lihat konteksnya gitu loh. Baca kitab itu harus lihat konteks. Lihat Jangan konteks. main-main diperjemahkan gitu-gitu aja gitu loh. Lihat konteks ya, lihat datanya isinya juga. Sorry, berapa tadi? Matius 21:31. Matius 21. 31. Bentar ya Bang Pi, saya buka dulu ya. Gak apa-apa, lanjut. Saya jadi wasit malam ini. Jadi wasit. Ayat 31. Oke. Enak ini ya, enak. Saya live tapi nggak ngomong. Hah. Lihat judulnya, perumpamaan tentang dua orang anak kan? Itu perumpamaan kan? Sorry, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Sebentar. Sorry. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu? Oke. Bentar, lagi. Papa. Ini kita baca dari 28 ya. Tetapi apakah pendapat Anda tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak mengerjakannya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab si Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu." Kepadamu itu kepada siapa? Kepadamu itu kan ke ahli Taurat itu kan? Kepadamu Iya, ke ahli iya, Taurat Yesus kan itu. lagi ngomong sama orang-orang itu. Iya. Nah, Udah. datang untuk bentar, saya ceritakan dulu. Menunjukkan sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan
kamu tidak mempercayai kebenaran itu apa? Sorry. Kamu yang perempuan akan mendahului kamu. Oke. Kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Apa konteksnya di situ coba? Perikopnya. Apa berikutnya itu coba? Kalau perikopnya di sini perumpamaan tentang 2 orang anak. Oke. Kemudian di 31 yang saya minta dijawab, itu ada kata-kata Yesus yang perlu kita poin pentingnya ya. Itu Yesus mengatakan sesungguhnya. Jadi kalau namanya katanya udah sesungguhnya itu kan arti yang sebenarnya. Jadi di situ sudah tidak menjelaskan perumpamaan lagi kalau ada kata sesungguhnya, betul ya? Kan dari atas perikopnya itu udah perumpamaan kan? Iya, perikopnya perumpamaan. Setelah perumpamaan diceritakan, ada kata sesungguhnya di dalam data itu. Nah, sedangkan yang namanya kata sesungguhnya itu adalah keadaan yang sebenarnya. Jadi di dalam Matius 21:31, dengan kata sesungguhnya kalau kita baca, Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Itulah sesungguhnya. Apabila dia percaya, kan kalau di ayat selanjutnya. Yes. Nah, oke. Apabila dia percaya, maka sangat simpel. Berarti benar, di dalam kekristenan justru kita bisa lihat apa yang Yesus sampaikan. Kalau orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, ya kan, katanya kan kalau orang Kristen kan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan. Tapi ternyata apa? Mau dia profesinya guru, mau dia profesinya kuli, mau dia profesinya pengajar, mau dia profesinya pesendal dan pemungut cukai, ternyata yang lebih mendahului masuk dalam kerajaan Theos justru malah pemungut cukai dan perempuan sendal. Itu yang lebih dulu masuk dalam kerajaan Theos. Apa sebelumnya baca dong. Kan ada ini ahli-ahli Taurat ini kan ada di situ seperti perumpamaan yang pertama tadi itu ada 2 anak. Iya. Ada satu anak, ada perumpamaan, iya. Dan di sini Yesus menegaskan dengan kata sesungguhnya. Kalau sudah ada poin sesungguhnya, itu makalah kesimpulan dari apa yang Yesus sampaikan kan kalau ada kata sesungguhnya. Nah, sesungguhnya apa menurut Yesus? Siapa yang lebih dulu masuk dalam kerajaan Theos? Kalau mereka mau mendengar dan menjalankan apa perintah Tuhan itu, ya sesungguhnya mereka. Karena mereka mendengar langsung mempercayainya. Iya, mereka percaya Yesus Tuhan, silakanlah mereka bertobat percaya Yesus Tuhan. Bertobatnya gimana maksudnya? Nggak bersendal lagi? Ya nggak masuk dalam kerajaan Theos dong duluan. Kan katanya yang duluan masuk kerajaan Theos yang perempuan sendal. Kan kok gimana sih pemahamannya? Kan tadinya mereka perempuan sendal sama pemungut cukai. Tapi setelah datang siapa tadi yang membawa firman itu? Yohanes. Ya? Setelah datang Yohanes membawa firman itu, mereka percaya bahwa firman mereka itu. Percaya kan? Iya. Iya, mereka percaya kan? Iya. Nah, sepercaya-percayanya mereka dengan pengajaran Yohanes, tapi kan profesinya mereka pesendal. Kan sebelum Yohanes datang, setelah Yohanes datang kan percaya mereka. Iya kan? Bagaimana sih? Enggak, secara data. Mereka mau percaya, ya silakan percaya, nggak masalah. Saya nggak percayakan mereka percaya apa enggak. Kalau mereka percaya secara data, memang mereka percaya. Tapi apa poin penting yang Yesus katakan di 31? Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Lagian mau tobat apa? Toh perempuan sendal di dalam Bible itu tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kata siapa? Kata Tuhan Anda. Di mana dibuat? Hosea 4:14. Apa isinya? Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal. Ada sebabnya nggak di situ? Ada. Jadi coba baca sebabnya mereka mengasihkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal-sendal bakti. Oh, tambah sendal-sendal bakti. Tambah makin kumpulan arisan sama sendal bakti. Jangan. Tadi pun kan kamu kan itu membaca alasannya. ayat tapi coba dibaca. Mau dibaca satu perikop di Matius 21:31, tetap yang mendahului masuk dalam kerajaan Theos adalah perempuan sendal. Dan mau dibaca satu perikop dalam Hosea 4:14, tetap tertulis bahwa Tuhan Anda tidak menghukum perempuan yang bersendal.
Gini. Ini dulu fokuskan dulu ini. Selesaikan Coba dulu. dibaca Jangan dulu, coba kemana-mana dibaca. dulu. Tadi katanya minta datanya. Selesaikan yang apa ini dulu. Kalau memang kamu gagal berpikir, memang ya susah. Kalau Sebentar, memang bahasa- jangan mengklaim bahasa saya Indonesianya gagal agak- berpikir, sedangkan yang berpikir iya. ini sudah membaca. Sedangkan Anda yang tidak berpikir, Anda tidak membaca. Dari mana ceritanya nggak berpikir? Saya hanya sekali Coba mendengar baca. aja pun saya tahu artinya. Coba kemana. baca. Saya tahu Tadi artinya bunyinya kemana. di mana aja Anda baru tahu dari saya. Coba Anda baca Dari Hosea 4:14. dari 1 Korintus ini ini kan 1 Korintus ini Enggak, dibahas. baca Jangan dulu kemana-mana, Hosea jangan kemana-mana. 4:14. Nah, Jangan justru kalau kemana-mana. tadi Anda Kalau bilang ke kamu nggak bisa- Korintus, kan tadi di sini poin awalnya saya bilang, kalau di Korintus itu menjelaskan bahwa itu adalah jemaat yang berzina, ya kan? Jemaat yang berzina, jemaat yang bercabul, itu yang diserahkan kepada iblis. Maka di situ Oke. adalah kontradiksi dengan pernyataannya Yesus. Di mana bahwa Yesus mengatakan perempuan sendal yang akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Kemudian didukung lagi dengan perkataan Tuhan Anda. Sundal. Loh, biar nggak rungkat, biar akun saya nggak kena banned. Karena soalnya Gini kata-kata di Bible-mu bahaya kalau disebutkan di Gini TikTok loh. sering kena banned gitu akun saya. Saya sensor pakai sendal. Karena mereka mempercayai itu, yang buat TikTok mungkin mempercayai itu. Oke, gini loh. Udah dibaca Hosea 4:14. Tadi Anda minta Enggak, datanya di mana Tuhan Anda tidak menghukum perempuan sendal. Saya mau bahas Korintus ini. Balik lagi ke Korintus dia. Kalau kamu udah mengerti, saya baca. Tapi kalau kamu belum mengerti, saya nggak baca. Udah mengerti? Kok balik lagi ke Korintus? Ini malah mau mundur dia Pak Ustadz. Ini Gimana kan nih belum Ustadz kelar. Yusuf? Ini udah kelar belum? Loh, kan tadi kan udah kelar kan di awal kan tadi saya bilang oke. Oke. Kalau di situ, Apa? kalau di Korintus Apa itu kesimpulanmu? karena enggak Apa gini. kesimpulanmu tentang Korintus? Loh, kalau di Korintus kan Anda menjelaskan tadi itu di Korintus dia diserahkan kepada iblis ya jelas aja karena itu percabulan. Oke. Baik, saya nggak bantah di situ. Oke, kalau Paulus menarasikan di mana orang-orang yang bersendal, orang-orang yang berzina, orang-orang yang bercabul itu diserahkan kepada iblis, silakan. Tapi ternyata apa? Klaimnya Yesus, orang yang bersendal itu nggak diserahkan ke iblis, justru malah lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Makanya nggak usah Masih kaget. Matius. Tuhan Matius Anda gimana pun, pendapatmu? loh kan tadi udah saya pakai data udah. Dan sekarang Berarti udah tadi saya ngomong. bagaimana? Gak usah bagaimana, udah jalan dari tadi, yang nonton juga nyimak. Sedangkan tadi saya juga mengatakan bahwa Tuhan kamu aja di dalam Bible-mu tidak akan menghukum perempuan itu bersendal, mau perempuan berzina nggak akan dihukum. Lalu kau tanya penyebabnya apa? Ada penyebabnya. Karena mereka mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal-sendal bakti. Tambah parah lagi, Nggak, tambah satu-satu melumpuh dong. dengan persendalan Satu-satu. bakti. Satu-satu dong, Nah, satu-satu. kau baca dulu Oke. itu kau tadi minta Korintus. ayatnya. Silakan dibaca Oke. Hosea 4:14. Oke, Korintus udah ya, clear ya. Oke, Clear. Matius udah gimana? Matius udah Clear. gimana? Matius 21 Udah clear, 31. pesendal duluan Gimana? masuk dalam kerajaan Theos. Kesimpulanmu gimana? Kesimpulan saya tanpa memelintir, tanpa menafsir sesuai dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 21:31, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Oke, berarti Itu. yang ayat di atasnya itu, yang dua anak itu, kamu nggak bisa mengartikan itu? Itu tentang perumpamaan. Sedangkan yang saya lihat di sini penjelasan Yesus. Ada kata sesungguhnya itu adalah keadaan yang sebenarnya. Bisa lihat di KBBI aja sesungguhnya itu artinya keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini sudah dapat poinnya dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan sesungguhnya perempuan sendal ya sudah. Begini loh bahasa ringannya tuh begini loh. Sebenarnya kamu akan didahului pesendal-pesendal itu untuk masuk surga apabila mereka karena mereka mendengar dan bertobat. Melintir itu perkataan Yesus. Gimana? Kenapa diubah-ubah perkataan Yesusnya? Ini loh Pak Ustaz. Tadi katanya jangan diubah-ubah. Yang jujur lah. Karena memahami istilah-istilah nggak bisa. Jadi gimana coba? Perkataan Tuhannya aja mau dirubah, ini gimana? Ini gak bahaya, tai kira gak bahaya. Saya nggak merubah. Saya nggak berubah maknanya. Itu ditambahin. Saya nggak berubah maknanya. Itu ditambahin. Saya nggak berubah maknanya. Itu Maknanya apa? ditambahin. Maknanya apa? Itu ditambahin. Alkitab itu bukan Quran yang bacanya Ya memang bukan beda Al-Quran. langsung Mana ada di salah. Al-Quran pesendal duluan Makanya. masuk surga? Mana ada di Tapi Al-Quran? Marilah maknanya. kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nggak ada. Jangan nyamain. Saya juga nggak mau nyamain Bible Kami dengan Al-Quran. Beda level. Maknanya. Ya udah. Bukan Kalau kamu itu. tanya lagi maknanya kan tadi saya bilang di sini saya tidak menafsirkan. Saya hanya membaca dengan apa yang Yesus sampaikan itu udah jelas. Mau dibaca satu perikop, satu Bible, apa yang Yesus katakan nggak berubah, tetap tulisannya gitu. Oke.
Oke Pak Ustadz, kalau saya begitu ya Pak Ustadz. Jadi kalau memang Jong agak memahaminya susah memang begitu Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Itu pun udah dijelaskan Edis ke Pak Ustadz waktu itu ya. Cuman Pak Ustadz mendiamkan diri ya nggak apa-apa ya, memang begitulah. Ya nggak Pak Ustadz? Menghibur diri dia. Maksudnya apa? Ya memang saya udah dijelaskan Edis juga ke Pak Ustadz. Tapi kan Pak Ustadz kan mendiamkan diri kan ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, memangnya saya selalu ingat gitu penjelasannya. Terus Edis sudah benar penjelasannya, kan belum juga. Makanya nggak ada jawabannya kata saya. Malah kabur ke Edis dia, Ya memang, karena Ya menjelaskan memang itu Pak kabur. Ustadz. Tapi Memang kabur. tapi Pak Ustadz dengan udah mendengar enggak gini loh. Pendapatmu dengan pendapat saya akan bertolak belakang udah pasti. Iya lah, Nggak bisa pendapat kau samakan. saya itu kan Apapun sesuai dengan ceritanya. apa yang Yesus sampaikan. Saya nggak berubah, saya nggak Ya. nambahin, saya nggak ngurangin. Berpikir, nggak bisa menalar. Loh, ngapain saya harus berpikir keras untuk merubah kata-kata Yesus? Buat apa? Oh, Untungnya apa itu. saya merubah kata-kata Yesus? Nggak perlu. Untuk apa pikiranmu itu? Untuk Ngapain apa pikiranmu itu mikirin dikasih? perkataan Nggak, Yesus untuk apa harus pikiranmu itu? dirubah? Untuk Untuk apa apa saya dikasih memikirkan pikiranmu? kata-kata untuk merubah perkataan Yesus? Nggak perlu. Saya Gini hanya loh. cukup melihat dan menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Saya bukan ranah saya untuk memelintir Bible-mu. Gini loh, kamu Terus dikasih Hosea berpikir untuk 14 apa gimana? itu? Jadi dibaca? Nggak jadi Untuk dibaca? apa? Takut. Untuk apa itu? Untuk apa? Takut baca Bible. Ini Untuk apa? aja pun nggak bisa, ini aja pun nggak bisa kau iniin, nggak bisa kau cerna dengan baik. Gimana coba? Ya udah dibaca Hosea 14, coba dibaca. Enggak, kelarkan Nggak mau dulu baca satu. kan? Ya Kelarkan udah, dulu satu. memang nggak mau baca. Ya kalau memang nggak bisa diolah pikiran ya susah memang. Ya gimana mau Berat. mikir kamu, baca aja enggak. Ini yang dibahas barusan Ya udah, Matius itu. ya udah, aku kan baca doang. Ngapain juga memikirkan kata-kata untuk memelintir Bible buat apa? Ya. Ngapain memikirkan kata-kata untuk menambah-nambahi perkataan Yesus buat apa? Bukan ranah saya. Itu yang berat itu memang. Ya memang. Ya tapi Kami kamu Muslim memilih- ini tidak tapi pernah kamu- menambah-nambahi perkataan Yesus, nggak pernah. Tapi kamu ngotot dengan pemikiranmu yang nggak sampai gitu loh. Itu maksudku. Yang gimana bisa pemikiran saya sampai dengan kata-katamu, sedangkan pemikiran saya hanya sampai di kata-katanya Yesus yang tertulis. Ngapain saya harus nyampe ke kata-katamu yang Nah ditambah-tambahin? itu, tapi jangan ngotot. Nggak Gitu loh. ngotot, kamu aja yang ngotot tambahin. Orang nggak paham tapi ngotot kan itu yang masalahnya. Apa sih Ten? Kan di situ udah ada tulisannya, ngapain juga aku ngotot? Apa sih Ten itu? Nggak apa sih Ten itu? Oh Ten, Untuk apa itu? untuk apa? Untuk dipermalukan Bahasa kayak apa kau itu? gini sekarang? Sayang banget kamu ini hidup begitu. Nggak apa-apa. Oke Tat, thank you Tat. Kemana? Kabur. Berdiskusi, Kabur. kalau dengan Pak Ustaz saya mau berdiskusi, tapi kalau dengan begini, karena perempuan dua mulutnya dan setengah akalnya dengan laki-laki. Susah. Oh, setengah akal. Kalau Iyalah. yang punya Tuhan yang nggak waras itu akalnya udah kemana? Tat, ada nggak itu tertulis setengah akal perempuan woi, dengan woi. laki-laki? Kamu ngomong saya ini akal setengah ya. Coba kita bandingin sih. Setengah-setengahnya akal saya. Kok menghibur diri lagi kau? Ya, Sesetengah-setengahnya lucu juga akal sih. saya. Ya, setengah Kau akal baca lucu dengan juga sih. Iya, nggak apa-apa. Sesetengah-setengahnya akal saya yang kau tuduhkan tadi itu ya. Kau coba bandingin dengan sosok Tuhan yang otaknya tuh udah nggak waras lagi. Bahkan kata keluarganya Gimana? sendiri dia udah gila. Gimana? Kata keluarganya dia udah gila, kok sembah jadi Tuhan. Itu otaknya, akalnya udah gimana kalau udah gila? Baca tuh Markus 3:21. Saya nggak berani membahas Apa? ketuhanan Mbak ya, karena apa? Karena saya di Indonesia loh. Loh, Tapi ya sudah. saya ini membahas karena tertulis, saya nggak ngerubah. Oh iya, saya bisa baca juga, tapi saya nggak mau. Ya Bisa cerita baca juga, lu tapi kalau saya lu nggak mau baca, memang lu nggak bisa baca Ya Arab. itu. Emang bisa baca bahasa Arab? Emang bisa banyak baca pengertian Al-Quran? dari Bisa? banyak terjemahan. Nggak bisa, memang bisa baca Al-Quran? Banyak Bisa. terjemahannya, banyak terjemahan. Ya udah, sekarang kembalikan ya. Tadi kamu menuduh saya, ini selesai ya wanita ini akalnya setengah ya. Udah. Ya memang. Setengah-setengahnya Kan akal tertulis. saya, mana Kan lebih tertulis berakal itu. saya yang akalnya setengah dibanding Tuhanmu di dalam Markus 3:21 dituduh sama keluarganya sendiri. Tuhan Anda itu udah nggak waras lagi. Mau lihat terjemahan lama disebut apa? Keluarga Tuhanmu mengatakan Nggak, Tuhanmu akui itu dulu. gila. Akui dulu, Gila. kamu Ya, akui dulu. setengah ini kan, setengah Ya, ini kalau kan? Anda mengatakan saya akal setengah, level saya, akal saya masih lebih jauh tinggi Ya, daripada akui akal dulu. Tuhanmu. Akui dulu. Loh, saya nggak masalah. Kenapa Nggak minta masalah. pengakuan? Karena begini ya. Kan tertulis, Tat. Sebentar, saya pakai data ya.
Saya pakai Dia data ya. tertulis. Kalaupun dia ya nggak apa-apa. Karena apa? Setengah-setengahnya akal saya masih Iya. punya akal dibandingkan Iya. dengan Tuhan Anda. Di dalam Itu kan Markus menurut- 3:21. Diam dulu kau. Ini keluarga Tuhan kau yang Itu kan bilang. menurutmu. Itu kan menurutmu bukan. punya akal. Ini kata Punya- kau keluarga menurutmu Tuhan nggak kau. punya akal kamu. Saya mau baca. Menurutku nggak punya Kau- akal. Nah, kan? Itu kan Ini kan- menurutmu. Ini kita lihat ya, yang Itu kan akalnya menurutmu punya setengah akal. sedang membaca. Apa ini yang dibaca? Itu kan Oh, menurutmu jangan kejam punya keserupan. akal. Ini lintas keserupan apa lintas kan diskusi menurutmu. agama ini? Lintas keserupan ya? Itu kan- Diam dulu. itu kan menurutmu Ya, punya akal. waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Itu kan menurutmu mereka punya datang akal. hendak mengambil dia. Itu menurutmu Sebab punya kata akal. mereka, ia tidak waras lagi. Oh alah Rek, punya Tuhan gak waras lagi Rek. Ternyata kita lihat Itu di kan terjemahan menurutmu punya lama akal. kata keluarganya apa? Dia apa? Dia gila, Tuhan gila. Ini kalau gila akalnya gimana ini kalau gila? Hah? Kita lihat ya, Markus 3:21. Ini kata-kata keluarganya dia gila loh. Aduh, gila ini. Udah gila Tuhan gila ini gimana Tuhan gila? Ah? Makanya Tuhan gila ini akalnya gimana? Ayo terus. Ini gimana? Yang setengah Gimana? akal itu Coba, dulu. coba. Ayo terus. Ya gimana kalau punya Tuhan yang gila ini akalnya udah Gini gimana loh. kalau akalnya gila nih? Udah gak ada akal dong. Bagaimana kamu bisa memahami itu? Akalmu aja setengah. Bagaimana rasanya punya Tuhan yang gila? Hah? Bagaimana rasanya punya Tuhan yang gila? Enak? Jadi lucu. Enak. Oke, Tat. Thank you, Tat. Bentar, saya mau nanya Makin akal dosa setengah nanti. itu di mana? Tertulis di mana? Ada. Silakan tunjukkan Nanti datanya di seperti Ustadz ya. Nanti silakan di DM tunjukkan Ustadz ya. datanya seperti saya menunjukkan data bahwa Langsung Tuhan aja punya gila. tunjukkan biar saya jawab gitu. Nanti ku DM Ustadz deh. Loh, karena saya mau menunjukkan sebuah ayat juga sama Anda. Kalau Anda katakan perempuan Islam setengah akal, kalau di Kristen itu nggak ada akal. Iya, gitu. serius. Oke. Kalau perempuan Oke, Islam kau sebut setengah akalnya, mending itu masih ada setengah. Tapi kalau di Kristen nggak ada akal sama sekali. Oh iya. Iya, coba Anda buka Yeremia 4 nomor 22. Nih ya. Ini loh, Tat. Gini bentar, ya, Ustadz bentar, lebih nih ya. nggak punya akal lagi Nih ya. sama yang punya akal. Sungguh bodohlah umatku ini. Kan kayak gitu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Dan tidak mempunyai pengertian. Tolol, botol, bodoh. Terus tidak punya Botol. pengertian. Gak ada akalnya. Aduh parah. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Makanya masih mending setengah lah daripada nggak ada sama sekali gitu. Iya. Ustaz, Gitu. aku izin baca dong. Kalau aku baca lebih penuh hikmat kayaknya aku baca. Coba aku baca ya. Aku baca ya yang tadi ya Yeremia 4:22 ya. Lebih hikmat kalau aku baca ya. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Oh ternyata botol. Iya, Udah bodoh tolol. Aduh awal. Iya, Gitu ya. setengah. Iyalah Itu. gimana nggak Biasa botol itu. Tuhannya aja tadi katain gila tadi. Aduh disembah pula katanya ya. Aduh ngeri. Oke, Tat. Tawa makasih, aja Tat. hibur diri. Oke. Ya. Mbak Natali mau aja juga sih ngelayani terus, disekak aja udah ya pakai Yeremia 4:22. Gak apa-apa saya disebut setengah akal, boleh gitu ya. Daripada kau nggak ada akal gitu kan gitu ya. Iya sama Tuhannya sekalian lah. Markus 2:31 tadi. Jadi setengah akal itu yang maksudnya ya teman-teman, setiap persaksian satu laki-laki berbanding dengan dua wanita. Bukan wanita itu akalnya setengah, bukan. Tapi satu kesaksian itu berbanding dengan dua wanita. Jadi satu laki-laki itu sebanding dengan dua wanita. Gitu. Untuk mengambil saksi. Jadi ibaratnya diperlukan saksi dua. Satu laki-laki, dua wanita. Jadi 3 saksinya gitu. Itu hanya untuk masalah persaksian, bukan masalah wanita akalnya setengah, bukan. Sama Mbak Natalia dengan saya sama bisa baca Quran. Bukan dikasih setengah-setengah, bukan. Jadi memang nggak paham mereka, susah sih emang.
Pak Dehe. Pak Ustadz. Iya, sorry ya Pak ya, saya agak keras sama orang kayak gitu. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Malam, Nah, Islam Kristen Bang. Kristen, Pak Ustadz. Oh, ya open cam lah dulu. Apa Pak Ustadz? Silakan open cam. Tunggu bentar Pak Ustadz ya. Gak bisa Pak Ustadz. Banyak alasan. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga Pak Ustadz. Malam, Pak Iya. Islam atau Kristen, Pak? Iya, Kristen. Silakan Pak, kalau kita mau diskusi. Saya punya ada dua narasumber nih, dari Kristen dan sama Islam. Boleh kita mau tanya balik ya, atau tanya satu persatu gitu. Silakan dibuka dulu kameranya. Karena sambil belajar juga kita kan menggali ayat-ayat Alkitab. Boleh Pak, kameranya dibuka dulu, silakan. Ustadz permisi, izin dulu ya. Ini tolong di follow ya teman-teman ya. Ini akun baruku juga nih, Natalia Iriani 10. Soalnya biasalah kemarin akunku banyak kena serangan ya, serangan tombak. Ya, jadi tolong di follow ya, biar bisa aktif juga, bisa buat ikut-ikut live, bisa open cam. Mbak, habis live nanti saya kasih buat TikToknya yang nggak bisa kena tombak. Oh iya, TikTok anti rukat itu ya. Oh Punya? iya. Punya sih, cuma kayak nggak enak gitu dipakai gitu ya. Kurang, Mungkin saya beda pakai kali ya? saya pakai itu ini. Makanya nggak rungkat-rungkat. Mungkin beda kali sama punya Ustadz ya. Ya itulah, pakai itu aja, nggak apa-apa, Oh, iya, aman. iya, iya. Nanti minta ya Ustadz ya. Ya. Udah lanjut Pak ya. Selamat malam ya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mantap ya Pak Ustadz. Nggak bisa ditombak ya akunnya ya. Nggak bisa. Mantap. Oh, Nanti perlu saya minta itu juga nanti. Mana tahu besok-besok saya mau buka itu juga. oke. Iya. Anda naik bertanya tentang Islam atau Kristen. Kalau Pak Dehe itu kan teman kita tuh ya, dia dapat dari Protestan tapi sayangnya nggak percaya dengan Paulus katanya. Gitu. Apa? Itu punya prinsip masing-masing, pemahaman masing-masing, itu tidak bisa dipaksa itu Pak Ustadz. Oh, tidak bisa dipaksa. Oke. Bisa. Kalau begitu apakah pertanyaan Anda? Iya, mungkin tertarik juga dengan melihat apa ini Pak Ustadz dengan tema Pak Ustadz. Nah itu kalau tema itu tema Mbak Natalia sama Pak Dehe tadi. Iya, sama dua-duanya membahas itu tadi. Udah Ter- tadi itu ya. Terserah sama Mbak Natalia atau Pak Dehe yang mau jawab nih. Jelaskan tuh judulnya katanya. Iya, jadi mengenai apa tema dan saya menjawabnya sesuai dengan apa yang tertulis saja Pak Ustadz. Tidak bisa berbuat banyak karena jika kita tambah dan kurangin itu di luar nalar kita, itu sudah dari si jahat. perbuatan si jahat. Iya, betul. Ya, kalau saya menyikapi tentang siapa yang mengutuk Yesus gitu ya. Kurasa itu dikutip dari surat-surat Paulus ya, yang mengatakan bahwa terkutuklah dia, mungkin itu ya. Iya, Galatia 3 nomor 13, betul. Salib. Ya. Dilambangkan. Jadi atau itu arahkan dia sebagai
terkutuk gitu Pak, walaupun dia tidak bukan orang berdosa ya, kan dia dilambangkan di situ. Kalau kita juga bisa dilihat di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, di situ juga sudah dinubuatkan tentang itu, bahwa kalau bisa saya lihat ya, di Yesaya 53 ya 53 ayat 4, saya bacakan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi bukan semerta dia itu terkutuk gitu, tapi ditimpakan kepadanya supaya dipulihkan kembali Israel ini di hadapan Tuhan yang telah menjauh daripada Tuhan. Itulah peristiwa kedatangan Mesias itu, supaya ia menjadi tebusan atas mereka, satu untuk semuanya gitu. Itu sebenarnya bukan memang terkutuk dia, tetapi dilambangkan di sebagaimana yang di Yesaya 53. Oke, Ya, Pak Dehe dulu lah yang jawab. Bisa sampaikan. Ya. Pak Dehe, silakan ditanggapi Pak Dehe. Soalnya Mbak Natalia kan tadi udah ngomong banyak tuh. Pak Dehe belum. Giliran Pak Dehe sekarang, coba. Iya Pak Dehe, maju Pak Dehe. Galatia berapa tadi Pak Ustadz? Galatia 3 pasal 13. pasal 13. Oh, yang kita tadi bahas ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang kami tanya ini tadi Pak Hia, siapakah yang menghukum Tuhan, yang menghukum Yesus? Ya. Siapa yang mengutuk Yesus kan di situ? Tadi Bapak yang sebelum Bapak mengatakan bahwa nggak ada jawaban tadi. Oh ya, nggak ada tadi. Jadi di sini siapa yang mengutuk Yesus? Apakah Paulus atau siapa? Iya, baik. Menurut penelusuran saya ya, bahwa memang kata terkutuk itu dilambangkan kepada orang-orang di zaman sebelum itu, bahwa sebelum penyaliban Yesus itu dikatakan bahwa memang yang disalib itu karena dosa-dosa mereka memang terkutuk Pak. Memang benar itu. Tapi Yesus bukan karena kesalahan yang disalib, tetapi sebagaimana di Yesaya tadi ini bahwa ditimpakan kepadanya semua dosa-dosa itu gitu ya. Kesalahan-kesalahan bangsa Israel itu dia tebus dengan pengorbanannya gitu Pak. Ya. Jadi kalau tanpa dia, makanya dia itu ditinggikan ya. Makanya disebut dia itu anak Elohim yang maha tinggi ya. Makanya ditinggikan karena pengorbanannya, kesetiaannya membawa kabar baik untuk umat Israel karena ia diutus untuk itu, kan gitu. Jadi dia menjalankan semua tugas-tugas itu sampai setia sampai mati gitu ya. Dan setelah ia mengalami kematian itu dalam bentuk apapun, dia harus setia sampai mati. Nah, itulah caranya untuk dia mati, disalib Pak. Jadi cara Paulus menyampaikannya itu sepertinya
dia dikutuk gitu maksudnya. Tapi sebenarnya pemandangannya bukan karena dosa ia dianggap seperti dikutuk gitu, tetapi dia disamakan seperti orang yang terkutuk gitu di atas kayu salib, Pak. Bukan berarti Yesus itu dikutuk gitu ya. Tapi pemandangan satu sama yang lain terserah, itu saya tidak bisa gugat itu pemahaman masing-masing, Pak. Jadi itu bisa aja salah pemahaman masing-masing. Kalau saya, bukan berarti Yesus itu berdosa maka ia dianggap terkutuk, tidak. Tetapi kutuk itu memang sudah ada sebelum dia disalib. Orang-orang yang berdosa itu, pembunuh, pencuri, dan macam-macam yang berdosa itu memang dikatakan terkutuk dia yang disalib karena dosa itu. Nah, maka dilambangkan juga Kristus ini juga sebagai memikul semua dosa-dosa itu, Pak. Dosa-dosa seperti yang di Yesaya tadi, Pak. Karena ada di Yesaya rujukannya. Jadi ya mau dianggap seperti apa ya tergantung kita masing-masing ya gitu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Yesus tidak akan, bukan karena dosa dia sendiri dia digantung, tetapi karena dosa umat manusia gitu. Di sini karena di sini jadi ya untuk maaf ya dipikul dan ditindas Elohim, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita gitu. Ini untuk Yesaya berapa yang Anda bawa? 53, Pak. Oh ya. Ayat 4. Pak Dehe, tanggapi dulu. Nanti saya mau nanggapi Yesaya 53 ya. Iya, jadi saya masih belum begitu mengerti, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi yang mengutuk Tuhan itu siapa? Yang mengutuk Yesus itu? Dalam kalimat si Paulus ini, karena Paulus ini saya tidak begitu percaya dengan Paulus. Saya percaya kepada Yesus, tapi kepada Paulus saya kurang percaya. Iya, tapi yang dimaksud Paulus ini terkutuklah. Kenapa dia nggak jelaskan siapa yang terkutuk itu? Apakah Yesus atau orang-orang yang disalib yang lain? Gitu maksud saya. Iya, memang sudah ada di zaman itu, Pak, bahwa memang orang yang disalib itu karena dosa-dosa itu kan terkutuk, Pak. Oh, jadi Yesus sendiri yang terkutuk. Iya, tidak tahu apakah maksudnya terarah kepada Yesus, tetapi dilambangkan gitu ya. Dilambangkan kepada Kristus maksudnya. Tapi itu tergantung pemahaman masing-masing, Pak. Menurut saya Yesus itu disalib bukan karena dosanya ya, bukan dia karena dosanya ya. Kita tahu perjalanan Yesus mulai dari awal sampai bukan berbuat dosa ya kan, tetapi dia mengajarkan perintah-perintah Elohim, perkataan-perkataan Tuhan kan gitu. Lalu Bapak percaya dengan omongan Paulus itu? Ya, namanya kitab itu, Pak, meskipun berbeda-beda pendapat masing-masing, Pak, tapi kita tetap percaya. Nanti tergantung kita bisa memahaminya dari segi apa, Pak. Ya. Kalau itu merujuk kepada kejahatan, tentu kita tidak percaya, Pak. Tetapi kalau merujuk kepada mengajak dalam kebaikan, kebenaran, kehidupan yang akan diberkati, itu kita bisa percaya, Pak. Selagi itu tidak berbaur dengan mengajak. Saya tidak percayanya, Pak, ya, karena tadi juga baru saya dengar dari Mbak Natalia bahwa ada di dalam kitab suci kita itu mengenai sandal di Hosea pasal 4 ayat 14. Mereka duluan masuk sandal. Gak perlu diganti, saya yang takut terungkat, Pak. Padahal gak apa-apa, langsung aja sebut, gak apa-apa. Persundalan ya, persundalan. Iya, sundel bolong, sundel. Mereka duluan masuk. Ya, apa-apa, Pak, diungkapkan aja, Pak. Karena selagi itu kan kita punya pemahaman berbeda, Pak. Tidak harus dipaksa harus mengikuti maunya saya, Pak. Jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, Pak. Nanti kalau kita paksakan kita bisa pusing sendiri. Iya betul. Nanti kayak Sisi Torus kemarin lagi. Siapa kau? Jangan dipikirkan itu, Pak. Yang penting kita dulu belajar dulu. Iya, jadi berarti hampir sepemahaman kita bahwa
kata-kata Paulus ini setengah kita percaya, setengah tidak ya Pak ya. Iya, boleh saja Pak, boleh. Karena saya rasa si Paulus ini sedang mabuk pinang waktu dia kasih catatan-catatan dia ini. Mengapa saya bilang mabuk pinang? Sudah gantung kalimat-kalimat yang dia katakan. Ya contohnya terkutuklah orang yang disalibkan itu. Siapa yang terkutuk itu? Apakah Yesus itu termasuk atau tidak? Semestinya dia jelaskan supaya jemaat tidak bingung. Kita orang Kristen aja bingung, apalagi di luar yang percaya kepada Tuhan. Iya. Makanya banyak orang-orang yang menentang saya. Oh, kenapa kau tanya-tanya itulah? Kita kan nggak tahu, makanya kita tanya. Iya, betul. Betul Pak ya? Iya. Oh, saya tidak melanjutkan lagi pertanyaan kepada Pak Hia karena pemahaman kita setengah-setengah percaya, setengah tidak kepada. Ya, yang saya maksudkan Pak Dehe, ya, bahwa itu kan saya tidak mengarahkan Pak Dehe untuk percaya kepada omongan saya kan gitu. Jadi ya meskipun pemahaman saya berbeda, tetapi ini pemahaman saya, tidak memasukkan pemahaman yang lain gitu ya kan. Walaupun dalam pemikiran saya beda, pemikiran Pak Dehe berbeda, itu sama-sama kita hargai gitu kan. Nah, yang jelas di situ bahwa memang udah ribuan tahun kata penyaliban itu, kutuk itu diarahkan kepada orang-orang yang disalib memang karena dosa mereka. Karena dosa mereka. Nah, kalau memang Yesus dia jalan satu-satunya kematiannya adalah disalib, penyerahannya, maka kita lihat dulu kondisi Pak, apakah Yesus disalib karena dosa, tetapi dia disalib karena kehendak daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Roma gitu ya, yang memang ingin menyalibkannya. Sebenarnya memang harus kematiannya itu, tetapi bukan satu-satunya sebenarnya harus disalibkan, tapi karena itulah kejadian pada saat itu. Harus disalib orang-orang yang dianggap memberontak gitu ya kan. Dianggap orang-orang. Jadi memang walaupun Raja Pilatus mengatakan aku tidak punya hak menghukum orang ini katanya kan. Karena aku tidak mendapatkan dosanya gitu ya kan. Tetapi orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang ya pembesar pemuka agama Yahudi lah gitu ya. Dan memaksa supaya ia harus disalib. Jadi itu bukan disalib karena kita bisa lihat pribadi bahwa bukan karena dosa ya disalib. Tetapi supaya juga bisa genap juga memang yang di Yesaya ini ya, bahwa dengan itu. Pak Dehe, jadi izinnya Pak Dehe ya. Saya mau bahas Yesaya. Anda tadi membawakan Yesaya 53, Pak. Iya. Di ayat Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 itu dua ayat. Enggak satu perikop. Ya, yang cocok yang merujuk itu kayaknya cuman ini, Pak. Oh, berarti yang lain nggak cocok? Gitu. Nanti di bawahnya itu kita lihat dulu kan apa rujukannya kan. Oh, berarti kayak gitu namanya ayat yang menguntungkan bagi Anda ambil. Ayat yang tidak menguntungkan Anda tinggal gitu berarti. Nggak apa-apa. Kalau kita harus baca semua sih kayaknya ya terlalu lama sih. Dipilih-pilih. Bagaimana tanggapin? Nggak apa-apa. Iya, coba kalau Anda mengatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus, anggaplah satu perikop untuk Yesus. Coba kita bahas di Yesaya 53 nomor 10-nya. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 53 nomor 10? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jika Yesaya 53 ini untuk Yesus, saya mau banget ya ditunjukkan siapa istri Yesus, berapa anaknya. Nah, gitu. Karena dia akan melihat keturunannya dan umurnya pun akan panjang gitu. Jadi kalau Yesaya 53 ini untuk Yesus, mana keturunan Yesus dan istri-istrinya? Silakan.
Baik. Jadi tidak ditunjukkan bahwa dia itu punya istri atau punya anak ya. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa setiap orang yang menerima perkataan-perkataan Elohim itu disebut anak-anak Allah juga para ustaz. Jadi bukan berarti anak-anak jasmani tetapi anak-anak rohani ya. Nah, inilah kacaunya, Pak. Ya. Kacaunya kitab Anda ini di sini. Coba Anda, Pak. Anda tahu kitab Anda itu aslinya dari mana, Pak? Saya mau tahu dulu. Tahu nggak? Ya, nggak usah terlalu dalam ke sana Pak Ustadz. Nanti itu saya bukan pendeta masalahnya. Saya hanya belajar sedikit Pak Ustadz. Baik, kalau mungkin saya bisa paparkan gitu. Nanti kalau lebih dari itu takutnya saya itu melenceng kan. Baik, Bang, ini perhatikan ke layar ya. Berarti kalau gitu saya yang kasih tahu Abang ya. Ya saya 53 ini ya Bang ya. Ini yang saya baca tadi ya. 5310. Ini kan ada kosakata perkatanya nih ya. Dengan kode-kodenya ya. Nah, di kodenya ini kita lihat aja kosakata keturunan. Keturunan ini zera. Nih kodenya kita buka zera. Yang dimaksud apa Bang? Bukan keturunan anak-anak Allah yang orang yang taat seperti yang Abang katakan. Tapi apa? Sperma, benih. Makanya yang dimaksud keturunan di situ bukan yang dimaksud anak-anak Allah, bukan. Tapi keturunan asli, sperma. Iya. Kayak gimana tuh? Jangan Anda mengada-ngada ini adalah anak-anak Allah kata Anda. Bukan, kawan. Ini adalah anak asli keturunannya dari benihnya. Iya, baik. Ya, nggak apa-apa. Itu kan punya pemahaman masing-masing Pak Ustadz. Saya tidak bisa terlalu dalam masuk ke sana karena saya takut tidak bisa menguasai itu Pak Ustadz. Jadi, berarti gagal dong Anda membawakan nubuatan Yesus di Yesaya 53. Belum bisa patah berarti karena nggak bisa dibuktikan itu untuk Yesus. Ya, baik. Oke. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan juga dan mengatakan bahwa gagal karena belum saya pelajari sedalam-dalamnya itu tentang ayat-ayat. Saya pikir tadi Anda bawa Yesaya 53 Anda sudah tahu siapa yang dimaksud. Ternyata belum. Aduh. Iya, tapi itu merujuk kepada di sana juga Pak bahwa Pak Ustadz bahwa memang kalau menurut seperti dia sebagai penebus dosa gitu ya. Dan inilah seperti yang tertulis ini tadi bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Elohim. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi kalau saya riwayatkan sedikit secara pemikiran saya bahwa makanya ada di mana ya, satu saya ambil ayat dulu ya pernyataannya ya Pak Ustadz ya. Semua telah diserahkan kepadaku, beri kesan atas. Iya, 10:22 Lukas 10:22 kayaknya ya. Lukas sedikit dulu ya Pak Ustadz. 22. Lukas 10:22. Oke. Lukas 10:22. Entah mana ini ayat. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa selain Bapa. Siapa Bapa selain anak ya. Lupa ya, Lukas 10:22. Enggak lupa saya bahwa karena makanya dia disebut anak kekasih itu karena ia memberikan nyawanya gitu. Saya lupa ayatnya. Waduh.
Lupa ayatnya Pak Ustaz. Lupa ayat, ya lupa ayat. Iya. Ya, Saya kalau- udah pernah catat sih, tapi lupa ayatnya Pak Ustaz. Ya di mana di situ karena ia telah lupa di mana lah ya ayatnya. Ayat itu kira-kira yang dikatakannya bahwa karena aku memberikan nyawaku gitu ya kan. Ia mengasihi aku karena berambah dalam mata melihat dan tetapi ia tidak melihat ini dengan aku. Ya. Lupa saya ayatnya Pak Ustaz. Jadi itulah entah kemana letaknya ayatnya, saya udah lupa di mana saya letakkan itu. Oke lah kalau kayak gitu. Nggak perlu dibahas Pak, kalau lupa nanti aja dah. Jadi itulah kiranya yang bisa dapat saya jawab Pak Ustaz. Bahwa, saya tidak dapat mengatakan Pak Dehe salah karena dia membawa pemahaman sendiri dan saya pun tidak memaksakan harus mengikuti pemahaman saya. Jadi tergantung pemahaman kita masing-masing gitu ya. Oke. Tentang ayat-ayat yang kita baca itu Pak Ustaz. Oke. Kalau gitu Bang, boleh saya ini ya gantikan sama yang antri lagi ya. Oh baik-baik, terima kasih. Yahobu Pak Dehe. Oke. Oke. Selamat malam. Malam Pak ya. Ustadz, aku Aduh. izin sebentar Ustadz, mau nyapa-nyapa dulu sekalian promosi YouTube ya Ustadz ya. Ya, buat teman-teman ya, saudara-saudaraku yang nonton di TikTok ini 10.000 ya, 10.000 lebih yang nonton. Jangan lupa ya, pastikan udah subscribe channel YouTubeku, channel YouTube-nya Ustadz Yusuf ya. Jadi live kali ini disiarkan di berbagai channel YouTube. Ada, ini tadi yang aku lihat ada 11 channel ya. Waduh. Kalau channel, iya ada 11 channel YouTube Ustadz yang lagi nyari kita. Jadi jangan lupa ya, dari 11 channel YouTube ini ya, kalau pastikan udah nonton di channel YouTube utamanya kita ya. Channel YouTube-nya Ustadz Yusuf, Ustadz Debat Agama, terus channel YouTube saya lagi nge-live-kan juga Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Terus ini juga assalamualaikum buat saudara-saudaraku di channel YouTube lainnya ya, ada di Sugi Kristologi. Terus ada di Handi Celebes ya. Terus ada juga di mana nih? Fahmi Agia, assalamualaikum. Ya saudara-saudaraku ada di Dede Yuli Channel. Terus ada di Ikhlas Dunia Akhirat. Ada di Dakwah Insani sama Banu Wasiar. Kinai Channel ya. Ini buat saudara-saudaraku yang sudah nonton ya. Di channel YouTube manapun jangan lupa pastikan ya udah subscribe channel YouTube-nya Ustadz Yusuf, Ustadz Debat Agama, Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, pastikan udah subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan ya. Jadi nggak apa-apa nonton di channel YouTube manapun nggak apa-apa, free, kita nggak minta kontribusi apapun ya Ustadz Yusuf ya, semuanya free, bebas, gratis ya. Tapi pastikan udah dukung channel kita juga ya. Itu aja Ustadz, lanjut. Oke. Terima kasih Ustadz. Baikin lagi satu nih. Saya lapar ini, mau nyate domba dulu nih. Halo, selamat malam. Malam Bang. Malam Bang. Dari Kristen Bang. Katolik Bang, Katolik. Nah, open cam dulu Bang. Halo. Ya, dibuka dulu kameranya. Bang. Bang. Halo. Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Oh ya. Sudah Bang. Mana belum? Halo. Ya, silakan dibuka dulu. Nah, ya, baru kelihatan. Oke. Nah, jadi kan tahu kita ngomong sama siapa, kan kayak gitu. Kira-kira abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya Bang ya. Saya merasa tertarik beberapa topik ya Bang ya. Agak kencang sedikit Pak suaranya, Selamat kecil. Bang Dehe, selamat malam. Malam Pak.
Iya. Kak Natalia, selamat malam. Iya malam Pak, lanjut Pak, silakan. Oh ya. Iya Pak, yang semangat Pak. Lesu kali Pak. Yo, Yang semangat gitu ngomongnya. Jangan lesu kali gitu, kecil. kecil ya Pak, mungkin jaringan mungkin Pak. Iya, Anda mau bertanya atau mau ditanya Pak? Halo? Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Pak? 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 Pak, gimana sih Bapak ini? Aduh, turun dulu darah kalau kayak gitu ya. Lemas-lemas sekali Pak. Aduh, disapa sampai 3 kali nggak nyahut juga. Heran. Bang Riko, tunggu dulu ya. Bentar. Judul nutupin ya? Gimana nih saya mindah-mindahnya judulnya nih. Pusing. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, saya cukup 2 kali aja. Kalau panggilan terakhir nanti malaikat maut aja suruh. Iya. Halo, selamat malam Bu. Halo, selamat malam. Iya Bu Sutarni. Kok gelap? Ya, Bu, ibu lagi ngerekam atau lagi ngapain tuh Bu? lagi ini persiapan Ngerekam. kita untuk ya. Enggak. Soalnya suaranya mantul. Suaranya mantul ya? Iya, ada 2 HP Kak di situ. Oh, di belakangnya ini laptop. Iya, mantul suaranya. Ini udah enggak. Nah, kadang-kadang. Iya, Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih Bu? Dari Kristen ya? Iya, saya Katolik. Katolik, iya, Katolik lagi. Baik. Baik. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Boleh bertanya dulu. Ini tadi Silakan. bilang ada 2 perwakilan ya. Satu Mbak Narmali sama ini Pak Dehe ya. Ini Pak Dehe Protestan, Mbak Natali Muslim, saya Islam. Oh gitu. Nah, jadi yang mau saya tanya, Pak Dehe sebenarnya percaya sama siapa? Kenapa dia sebagai host di situ dari Protestan sementara tidak percaya di kitab suci? Gitu. Kalau gitu kami yang Islam diam dulu. Pak Dehe jawab, silakan Pak Dehe. Giliran Anda kowar-kowar, gas Pak Dehe. Teng, kan gitu. Saya wasit. Maksud ibu percaya kepada siapa? Siapa maksudnya? Ya, maksud saya dari kemarin saya melihat Bapak itu debat itu dengan Kristen, Bapak itu tidak percaya akan Yesus begitu. Jadi status Bapak itu sebagai apa sih gitu? Ibu dengar dari siapa saya tidak percaya kepada Yesus? Kapan saya berbicara bahwa saya tidak percaya kepada Yesus? Ya, oke. Nah, setiap ada Enggak, ibu jawab dulu. ya ini saya menjawab. Dengar ke siapa bahwa saya itu tidak percaya kepada Yesus? Ya, oke. Nah, setiap tamu yang datang Kristen ini, Kristen semua, Pak Dehe selalu memberontak dengan kitab suci begitu.
tidak percaya dengan Paulus, dengan kitab suci, dengan banyak kitab suci yang kitab kita itu Pak Dehe nggak percaya gitu, menentang begitu. Jadi Pak Dehe sebagai apa sih statusnya? Itu yang saya tanyakan, Kristen atau Islam? Iya Pak Dehe, jujurlah padaku, gitu maksudnya. Jujurlah Pak Dehe. Tuhan itu satu, tak boleh percaya sama si A, si B. Ini tidak boleh, Pak Dehe. Jadi pertanyaan Ibu ada berapa macam? Biar saya jelaskan satu-satu. Satu. Tuhannya Pak Dehe siapa? Itu dulu. Makanya Pak Dehe di situ tapi nggak tahu siapa yang mau Pak Dehe wakilkan gitu. Yang mau Pak Dehe apa namanya itu? Ya, yang mau Pak Dehe dukung begitu ya. Saya datang ke sini bukan mewakilkan siapa-siapa. Bu Sutarnya, bolehkah Ibu setelah Ibu ngomong di mute gitu? Mantul Bu. Mantul. Oh boleh. Oke, udah bisa ya? Belum. Belum, bentar. Ya udah nih, bagus nih, bagus. Oke, Mantul lagi. ya udah ya Pak Ustadz. Jadi lari. Mantul lagi. Tolong dulu Pak. Oke. Gak usah. Ibu pakai apa sih? Pakai handset. Gak ada suaranya sekarang. Kita Pak Ustadz. Gimana? Silakan Pak Dehe. Ya. Tadi mantul. Silakan Pak Dehe. Ya, jadi Ibu tadi tanya apa agama saya sebenarnya. Ya, dari sejak saya masuk ke Pak Ustadz ini, orang yang sudah menonton mengenal saya sebagai orang Kristen Protestan. Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang tidak percaya kepada saya. Karena saya sudah jelaskan berulang-ulang. Sebelum saya lahir, saya sudah Kristen. Pengikut Yesus saya, bukan pengikut Paulus. Jadi sebelum saya lahir di dunia ini, saya sudah dibawa ke gereja oleh orang tua saya. Dan didoakan di gereja. Jadi kenapa saya tanya, mungkin karena Ibu Kristennya Kristen biasa-biasa aja. Karena di Kristen itu, kalau kita bertanya dikatakan kau tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun ayatnya kita nggak tahu. Nah, justru adanya Pak Ustadz PI ini memberikan saya kesempatan. Lalu saya menunggu orang-orang Kristen itu di pintu komal Pak Ustadz. Setelah mereka naik, aku bertanya. Contohnya yang tadi, siapakah yang mengutuk Yesus? Sehingga kata si Paulus, terkutuklah orang yang disalibkan itu. Karena di dalam agama Kristen sendiri di dalam gereja tidak pernah dibahas ini Bu. Jangan Ibu salah. Kecuali yang sudah sekolah-sekolah teologi ya. Karena di Kristen itu orang khotbah kita mendengarkan di bawah. Tidak diperbolehkan bertanya. Kita duduk manis. Lain dengan kalau di sekolah berbicara Pak Guru. Lalu ditanyakan sekolah ada nggak yang nggak tahu. Lah kalau kita kan cukup duduk manis. Datang ke gereja bernyanyi. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu pulang. Tidak ada tanya jawab. Lalu kalau Ibu tahu, ya silakan dijawab pertanyaanku, ada beberapa. Saya ini pertanyaan saya ada sekitar 100. Tapi baru 2, 3, sampai 4 saya lempar ke bawah. Udah banyak oten-oten yang pusing. Mereka tidak percaya kepada saya. Tidak percaya bahwa saya ini Kristen. Karena tanya
ayat-ayat Kristen. Baru saya salah, saya tanya sama Pak Ustadz. Itu saya salah. Yang saya tanya ini kepada orang Kristen juga, bukan kepada umat lain. Hanya saja Pak Ustadz memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Contohnya saya ke Bom, saya 10 menit di atas tidak disapa juga. Saya capek, saya turun, saya ke mana-mana itu. Ada beberapa channel saya ikut, tidak diberi, silakan saya berbicara. Untung ada ustaz yang baik hati. Oh Pak Dehe, boleh silakan ditanya. Begitu ceritanya Ibu. Oke, sudah boleh saya tanggapi? Silakan. Orang yang percaya kepada Yesus, maka dia percaya dengan kitab suci. Nah, Paulus salah satu ya yang mewartakan kitab suci perjanjian baru. Yang mau saya tanya kepada Pak Dehe, biar Pak Dehe mengerti, memahami, apakah Pak Dehe tahu bagaimana cara Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi pewarta? Pak Dehe tahu? Tahu saya. Ceritakan. Kalau Ibu nggak tahu saya ceritakan, tapi saya rasa Ibu tahu, makanya tanya ke saya. Bukan tidak tahu. Kan Pak Dehe, apa dasarnya Pak Dehe tidak percaya kepada Paulus, sehingga Pak Dehe bilang, saya nggak percaya dengan Paulus. Memang saya tidak percaya kepada Paulus. Ibu terjun dari Monas aja, tidak percaya. Mengerti kata saya? Bagaimana cara Yesus? Kalau kepada Yesus saya percaya. Bagaimana? Bergelombang suaranya Bu, bergelombang, nggak kedengar. Bu, kayaknya tolong Ibu kayak gini, Ibu turun dulu ya. Ibu turun dulu. Habis itu aplikasi yang berjalan di HP Ibu itu Ibu buang semua dulu, dihilangkan. Biasanya kayak gitu. Ini aja aku bilang sama Pak Dehe ya. Suaranya mantul. Nanti saya naikkan kembali gitu. Dicoba dulu. Pak Dehe, pilih salah satu Tuhan ya. Pilih. Jangan mewakili Kristen, tetapi Ibu, suaranya mantul. Bu, dengarkan saya. Terima kasih. Toleransi beragama. Ya, oke. Ya, kalau mau naik lagi perbaiki dulu gitu ya. Gak jelas Pak Dehe. Ngomong apa dia jadinya gitu. Iya. Saya juga kurang tahu Pak Ustaz. Dan gak dengar saya, suaranya mantul, rusak